Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Rizkina Putri Akmalia dengan NIM 220330039 dari Prodi Pendidikan Fisika. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan tentang administrasi layanan khusus pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, sesi 0175 yang diampu oleh Ibu Dr. Merika Setiawati, MPD. Nah, dewasa ini, kita telah menghadapi zaman revolusi 4.0, di mana perkembangan ilmu pengetahuan, komunikasi, teknologi, serta sosial dan budaya mengalami perkembangan yang amat pesat. Begitu pula dalam bidang ilmu pendidikan. Dalam bidang pendidikan, dibutuhkan pengendalian, pembinaan, bimbingan, serta tuntutan ke arah perbaikan di masa depan, yang dikenal dengan istilah supervisi. Nah, orang yang melakukan supervisi dinamakan supervisor. Supervisor bertugas untuk mengawasi bagaimana seorang guru melaksanakan pendidikan di Indonesia dan kemudian mencermati dan apabila didapati permasalahan, maka supervisor akan memanggil guru yang bersangkutan untuk membicarakan dan mencarikan jalan keluar atau solusi dari permasalahan tersebut. Namun, pada prakteknya di dunia pendidikan, supervisi tidak selalu dilakukan seperti seharusnya. Seringkali, supervisi dilakukan hanya pada sampai tahap memeriksa rencana pembelajaran atau hanya sekedar mengawasi pelaksanaan pembelajaran guru di kelas. Nah, layanan khusus sekolah merupakan salah satu substansi dalam manajemen pendidikan yang diberikan khusus kepada peserta didik agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Menurut seorang ahli, adanya layanan khusus di sekolah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dalam mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Nah, di dalam proses belajar dan mengajar atau yang sering disingkat dengan PBM, dibutuhkan beberapa fasilitas. Di antaranya adalah pusat sumber belajar atau perpustakaan, UKS, kafetaria, asrama, tempat ibadah, koperasi, dan juga alat transportasi pembantu siswa atau siswi di sekolah. Nah, kita akan membahas apa itu pengertian dari administrasi layanan khusus. Menurut Kusmintarjo 1992, sekolah tidak akan berfungsi jika tidak ada sesuatu yang membuatnya berfungsi. Nah, dalam sebuah pendidikan harus mempunyai unsur-unsur yang meliputi administrasi sekolah. Unsur-unsur dalam administrasi sekolah masing-masing mempunyai fungsi, hubungan, dan ketergantungan dengan komponen-komponen lainnya. Manajemen layanan khusus di sekolah merupakan bagian penting dalam manajemen berbasis sekolah atau yang disingkat dengan MBS, yang efektif dan efisien. Sekolah merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dari penduduk bangsa Indonesia. Sekolah tidak hanya memiliki tanggung jawab dan tugas untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, melainkan harus menjaga dan meningkatkan kesehatan, baik jasmani maupun rohani dari peserta didik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab 2 Pasal 4 yang memuat tentang adanya tujuan pendidikan nasional. Nah, untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab tersebut, maka sekolah memerlukan suatu manajemen layanan khusus yang dapat mengatur segala kebutuhan peserta didik, sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai dengan baik. Nah, jenis-jenis kegiatan administrasi layanan khusus. Yang pertama, perpustakaan. Menurut Anas Tanjung 2012, mengemukakan bahwa perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan. Berikut adalah beberapa fungsi perpustakaan sekolah. Yang pertama, fungsi pendidikan, yaitu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menambah pengetahuan.
Yang kedua, fungsi informasi, yaitu menyediakan bacaan-bacaan yang informatif. Yang ketiga, fungsi rekreasi, yaitu memberi kesempatan kepada peserta didik menikmati pengalaman berekreasi melalui penajaman imajinatif. Nah, yang keempat, fungsi penelitian, yaitu memberikan bantuan kepada peserta didik untuk menjawab berbagai masalah ilmiah dengan mengkaji bahan-bahan yang disediakan perpustakaan berupa laporan atau hasil-hasil penelitian. Yang keenam, fungsi penyaluran hobi. Dan yang ketujuh, fungsi penanaman rasa tanggung jawab. Selanjutnya adalah laboratorium. Laboratorium adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka belajar dan mengajar. Nah, menurut Anas Tanjung 2012, laboratorium dapat dibedakan atas beberapa jenis. Jenis-jenis laboratorium biasanya disesuaikan dengan bidang studi atau kelompok bidang studi tertentu. Jenis-jenisnya antara lain, yang pertama, menurut bidang studi, contohnya laboratorium kimia, fisika, dan sebagainya. Nah, untuk bidang ilmu teknik, labor dapat diartikan sebagai workshop atau bengkel kerja. Nah, secara lebih rinci, langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam perencanaan penggunaan labor adalah yang pertama, kita harus menganalisis kurikulum secara keseluruhan. Yang kedua, penentuan bobot taksonomi pokok bahasan. Yang ketiga, pengembangan desain instruksional. Yang keempat, pengembangan materi dan pokok bahasan. Yang kelima, menetapkan apakah seluruh bagian satu atau dua materi pokok bahasan memerlukan laboratory work. Nah, selanjutnya, memerhatikan peralatan yang akan digunakan. Selanjutnya adalah UKS. Nah, menurut Anas Tanjung, mengemukakan bahwa UKS adalah salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan pada peserta didik yang optimal. Sedangkan menurut Imron 1995 mengemukakan bahwa layanan kesehatan peserta didik adalah suatu layanan kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah dan menjadikan peserta didik sebagai sasaran utamanya. Dan personalia sekolah yang lainnya adalah sasaran tambahan. Nah, adalah kafe. Nah, menurut Maulana Sultan 2012, mengemukakan bahwa layanan kafetaria adalah layanan makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik di sela-sela mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah sesuai dengan daya jangkau peserta didik. Tujuan layanan kafetaria secara umum adalah untuk menyediakan wahana bagi peserta didik untuk memenuhi energinya pada kegiatan belajar dan mengajar berlangsung. Nah, sedangkan untuk tujuan khususnya adalah agar peserta didik mudah mendapatkan makanan dan minuman yang terjamin kebersihan dan kesehatannya, serta memadai kandungan gizi dan sesuai dengan daya jangkau uang sakunya. Selanjutnya adalah sarana ibadah. Di setiap sekolah, layanan rumah peribadahan sangat diperlukan. Layanan rumah peribadahan merupakan sebuah layanan sekolah yang diberikan dengan maksud agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah maupun melaksanakan kegiatan keagamaan yang lain, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya dan pihak sekolah lain. Nah, adanya sebuah layanan rumah peribadahan di sekolah sangat menunjang terhadap proses pembelajaran, mengingat bahwa pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, termasuk salah satunya adalah di rumah peribadahan di sekolah. Nah, selanjutnya adalah asrama. Menurut Sultan 2012, menjelaskan bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, dan terutama
Bagi mereka yang rumahnya jauh, itu diperlukan asrama. Di asrama, itu juga memiliki kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuan hard skill dan soft skill dari peserta didik. Selanjutnya adalah kooperasi. Maulana Sultan 2012 menyebutkan bahwa layanan koperasi mendidik para peserta didik untuk dapat berwirausaha. Koperasi sekolah adalah koperasi yang dikembangkan di sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah, maupun sekolah tinggi. Dan dalam pengelolaannya, itu melibatkan guru dan personalia sekolah. Menurut Pensi 2011, tujuan umum KOPSIS adalah membentuk sifat kegotong royongan dan saling membantu di antara sesama peserta didik, khususnya yang berada di sekolah. Sedangkan tujuan khususnya yang pertama untuk menanamkan rasa solidaritas sosial antara peserta didik di sekolah. Yang kedua, melatih hidup gotong royong. Yang ketiga, mempertinggi rasa kekeluargaan di antara peserta didik. Yang keempat, melatih peserta didik berorganisasi. Yang kelima, melatih peserta didik menyimpan dan mengembangkan modal melalui koperasi. Yang keenam, menanamkan pengertian kepada peserta didik akan arti pentingnya akumulasi dan penyaluran modal, sehingga modal tersebut tidak terhenti dan tercecer. Dan memberikan bantuan kepada peserta didik yang membutuhkan kredit. Nah, selanjutnya adalah transportasi. Dan tadi kita sudah membahas mengenai perpustakaan, UKS, kafeteria, rumah ibadah, koperasi, dan sekarang ada transportasi. Transportasi sekolah merupakan sebuah layanan khusus yang dikelola oleh sekolah dan mempunyai fungsi sebagai media antar jemput siswa pada suatu sekolah. Mulai dari siswa berada di rumah sampai datang ke sekolah dan menuju rumah masing-masing kembali setelah melaksanakan kegiatan sekolah. Dan fungsi utama layanan transportasi sekolah adalah meningkatkan pelayanan kepada peserta didik. Nah, selanjutnya, adapun peran guru dalam administrasi layanan khusus. Yang pertama, keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya untuk memperkenalkan buku-buku kepada siswa. Yang kedua, untuk mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku perpustakaan. Yang ketiga, mempromosikan perpustakaan baik pemakaian maupun untuk pembinaan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai administrasi layanan khusus di sekolah. Semoga video ini dapat membantu dan menambah wawasan teman-teman semuanya. Dan aku ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian video. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!